Yang diistilahkan dengan masa depan adalah hidup setelah kematian. Kematian masa depan. Artinya, ingatlah kamu kepada hidupmu, hidup setelah matimu. Itulah masa yang sebenar-benarnya. Sedangkan masa di dunia hanya gekeun masa depan. Makanya salah tanya orang beriman meyakini tanpa ada pekerjaan, tanpa ada usaha, tanpa ada kegiatan yang menjamin masa depan. Kita ke depan lagi yang mumpuni dibayangkan masa depan. Jauhan ubati pula ngana masa depan. Tak berangkat dari kampung Dayak Genot tak berando ngana masa depan. Kalau seandainya masa depan yang kita pahami hanya sebatas sampai dengan detik-detik kematian, itu pemikiran yang sangat bodoh. Karena yang dikatakan dengan masa depan sebenarnya adalah hidup setelah mati. Yang hidup pada ketika itu kita tak pernah mati untuk selama-lamanya. Pulang yang taat, kepergian yang tak pernah kita tahu kapan itu kita akan kembali. Bahkan tak akan pernah kembali. Bekal di dunia, nyo tak tahu lebih, ilmu tak tahu. Bekal di dunia, Rasulullah berpesan, jangan engkau ambil dunia ini kecuali hanya sebatas yang kau butuhkan pada hari ini, bukan untuk besok. Kalau kita mempersiapkan kehidupan ini untuk esok hari, kita langsung berhadapan dengan firman Allah. Yang pertama ayat-ayat yang barusan kita baca, yang paling berkenaan Al-Hakumut Takatsur. Allah marah kepada manusia yang suka mengumpulkan harta demi masa depan keluarganya. Kita takut kalau seandainya tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk anak keluarga kita, yang bahwa mereka ini akan hidup dalam keadaan sengsara hanya lagi pemikiran urang bangai. Tayanya urang maiman urang pati Allah kan. Nya lelong pegah lagi mun bicara ngurung drone. Tiba bicara menyatanya urang sayang ke agama, anak ya jo udaya nampo. Hana dadang demikian logika. Ada orang yang mengatakan saya sangat sayang terhadap Islam, tapi anaknya tak satu pun ada dalam pesantren. Itu omong kosong, bohong, pendusta namanya. Dusta dengan sedusta-dustanya. Kita wajib mengenal Allah. Metawabatan awaludin ma'rifatullah. Kenapa? Bahkan wajib duri Allah. Karena kita menyahankan duri Allah, kenapa kamu jauh? Alhamdulillah kita berada di dalam perantauan yang di sini pengajian. Tapi bayangkan kalau saudara-saudara kita, ada saudara-saudara kita yang mereka hidup di dalam perantauan, benar-benar merantau yang tidak pernah ada kehidupan. Mana kehidupan yang sebenar-benar ada kehidupan? Adalah kehidupan yang bisa menghidupkan agama. Untuk apa hidup kalau agama mati? Tak perlu. Orang yang tak percaya terhadap janji Allah, jaminan Allah terhadap keluarga, salah-salah kita memikirkan na'udzubillah murtad. Contoh, yang lagi pemahaman urut jemun, yang juga urut jemun kan urut jemun murtad. Bukan dalam artian orang-orang tempo dulu murtad semua, enggak. Itu cuma bahasa sindiran. Kita jangan suka bermalas-malasan. Allah tak senang. Rasulullah tak suka kepada orang yang menunggu pemberian, orang yang hidup cuma berpangku tangan, mengharap belas kasihan. Tipe muslim bukan kayak gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini Al-Qur'an kan? Allah telah menjamin semua makhluk yang telah diciptakan, makhluk itu sudah Allah jaminkan ada makanan. Urang zaman gekeun menyahana ka gereja pada harta-harta di mayang ngomna heula.
mau jamu hana percaya ke Tuhan ke gengian tu rương yang tu pegah agam badu urang beut dia anak maya raya uliat tuhun yang kulawai putra mana anak maya raya uliat tuhun mutukok lu beut gimana kan ngambil ni syam tukok lu beut no mangga tatre kan menandau ni bedih nama dia tadro ada puluh euro Jakarta anak dong pun ngambil ni satu kok lu beut itu yang kera meninggal di binatang dong makan bro putih anak bumbun anak male-male dedat yang salah total butoi salah cara demikian. Inilah tugas setan. Inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya. Syaitan selalu mengatakan tak usah infak banyak-banyak nanti kamu miskin. Di saat kita susah banyak orang yang tak peduli. Di saat kita kaya banyak saudara yang datang untuk mengakui. Tantangnya tabu tujuh kata keju oleh Allah. Orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang bukan menitipkan harta sama anak keluarganya ataupun orang yang tidak menghadiahkan warisannya bukan harta tetapi ilmu. Bubuh tanya takkan mana? Nya lo kumita peng ke kapabin kita. Kawin ini apa? Kumita peng kita untuk kadu andaya. Nyo kupabin peng nyo kekah kadu andaya. Lo kabangai dengan maga. Maga kabangai dengan dia. Nyo kuya minta peng nyo pun kirim ke andaya. Menyekah katem tu andaya. Kupu blo malu. Kuno rubuh-rubuh sarimi ke robo. Ana rukah tukang minta. Kuno ja wajib beli tiga. Ana beli haji baik. Ya beli muharam ke robo. Yang murah-murah ke robo. Tetapi menyangkutnya saya kan takubah bukakan tidak tanya memang tanya urusik lagi ya enggak inilah urusik yang salah demikian kepikiran kepakai kenohan kepakai gede sakit dengan kebelobat karena terlalu sayang. Kalau benar-benar sayang kepada ahli keluarga ingat gedanya Jibril berpesan kepada Rasulullah Muhammad ahbib ma'ahbabtaka fa innaka mufarriqun bi. Cintailah sesuka hatimu, tapi ingat Muhammad mujizibum mufarriqun bi. Kamu akan berpisah dengan yang engkau cintai. Kalau kita sayang sama anak, jangan sampai kita berpisah dengan anak kita ini. Yang paling menyedihkan berpisah pada hari kiamat, dan yang paling terasa sakit berpisah adalah berpisah setelah kematian. Tapi tidak akan pernah merasa tersakiti di saat orang tua mati meninggalkan dunia, anaknya darah dagingnya melanjutkan amal kebaikannya. Ini kita hidup setelah mati. Salah urung pegah iza mata ibnu adam fangkatimu amaluhu menyebegah tidak ada lagi amal kebaikan apapun setelah kematian. Oh itu orang bodoh. Kalau seandainya doa untuk orang meninggal tak sampai, kenapa mesti Nabi Ibrahim berdoa? Bahkan di dalam salah satu kalimat doa salat jenazah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa ghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Itu doa untuk orang kematian, orang yang telah merasakan kematian. Doa Nabi Allah Ibrahim. Ampuni dosaku ya Allah, dan ampuni dosa kedua orang untuk tuaku. Ampuni juga ya Allah dosa-dosa orang-orang yang beriman, yang lebih duluan beriman daripadaku. Kalau tak sampai ini doa yang kita bacakan tak sampai kepada orang yang telah meninggal, maka itu ayat salah. Ada orang yang memahami tak sampai karena ada hadis iza mata ibnu adam. Belajar agama jangan setengah-setengah. Yang tadi merenung agama sampai buat buku, yang lagi yang mau merenung agama. Kalau pegahlung ahli agama, artinya begini caranya. Wallahu a'lam.